Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Diprediksi sejumlah negara di Asia Tenggara juga bisa mengikuti Singapura terperosok dalam jurang resesi. Lalu bagaimana dampak resesi ekonomi Singapura terhadap sejumlah negara tetangga termasuk Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Mas Yanuar, selamat pagi. Pagi Mas, pagi. Ya Mas Yanuar, apakah resesi ekonomi yang terjadi di Singapura akan menular ke Indonesia? Pertama menurut saya sih tipikalnya berbeda ya. Satu, Singapura itu kan memang dia mengandalkan sebagai negara hub ya. Satu, hub untuk ekspor impor gitu ya dari negara kawasannya, banyaknya dari kita. Kedua, hub untuk transportasi ya di bandara gitu. Ketiga, financial hub untuk keuangan. Nah, karena dia melakukan lockdown yang penuh gitu ya. Satu, bandara dia tutup gitu ya. Kemudian port juga dia tutup. Jelas dia mengalami negatif yang besar gitu ya. Ketiga, soal financial hub mungkin juga jadi masalah karena banyak terjadi pengurangan belanja dari para investment bankers. Nah, jadi artinya kalau sekarang Singapura itu mengalami negatif yang besar, satu karena memang struktur ekonominya, kedua adalah tipe masyarakatnya. Masyarakat di Singapura itu relatif lebih risk adverse dibandingkan masyarakat kita. Jadi kalau mereka takut di depan ada krisis, mereka malah mengurangi konsumsinya. Jadi hanya belanja yang penting-penting dan kemudian tabungan naik. Ini bisa dilihat dari data tabungan di Singapura naik. Kemudian consumer spending-nya juga turun. Di kita juga consumer spending turun, tapi turunnya tidak tajam. Kalau di Singapura tajam sekali. Jadi artinya kalau sekarang kita bicara apakah Singapura akan menular ke kita, kalau kita sekarang apple to apple kondisi saat ini tidak. Jadi artinya karena masyarakat kita, masyarakat yang masih cenderung tidak terlalu takut, maksudnya tidak tetap berkonsumsi gitu ya, artinya consumer spending turun tapi konsumsinya tetap naik gitu ya. Kemudian kedua, kita memang tidak melakukan lockdown menyeluruh gitu ya, jadi artinya bahwa kita masih bergerak, ekonominya ditopang oleh masyarakat yang konsumsi. Nah, apakah akan berdampak ke kita ke Singapura? Sebenarnya dua sisi sih. Kalau sekarang Singapura misalnya karena dia melockdown semua dan dia belum bisa beroperasi, kan ekspor kita juga masih tumbuh 12%-an angka kemarin. Artinya sebetulnya tanpa ada hub di Singapura pun kita masih bisa melakukan ekspor. Ya, cuma ekspor yang besar memang kebanyakan lewat Singapura, gitu ya, karena ada ongkos yang murah dalam sisi portnya, port handling dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi kita, kalau kita port kita siap, misalnya port kita di Selat Malaka yang rencana dibangun dan sebagainya siap, kemudian handling port kita yang selalu dikatakan oleh Presiden sudah siap, ya sebetulnya Singapura yang justru harus hati-hati gitu, karena bisa jadi bahwa kita nanti akhirnya trade to trade langsung lewat port kita. Tapi yang jadi masalah di kitanya, kita juga portnya belum siap. Jadi artinya bahwa Singapura mungkin tetap akan mengharapkan bahwa kemudian begitu dia buka, nanti kita tetap akan dapat kue dari kita. Jadi sebetulnya yang punya ketergantungan terhadap recovery ekonomi, kalau dari sisi struktur ekonomi Singapura, ya Singapura, bukan kita. Nah, kalau misalnya dianggap bahwa itu akan menjular dari sisi krisis keuangannya, dari sisi financialnya atau financial hub, kalau Singapura kayak gini terus dan kemudian dia menjadi negara yang terkena resesi, kemungkinan besar kembali akan diambil lagi oleh Hong Kong. Jadi sejarahnya kan dulu Singapura ini merebut perannya Hong Kong di Asia Tenggara. Ya, jadi artinya bahwa dulu kan Hong Kong ambisinya pengen jadi Asia Financial Hub, tapi kemudian Singapura berkembang, akhirnya Singapura yang lebih ke depan, apalagi setelah Hong Kong ikut China gitu ya, Singapura dapat kemungkinan itu. Jadi kalau sekarang menurut saya yang lebih harus hati-hati Singapura, karena Hong Kong juga bisa bangkit, negara di sekitarnya juga bisa terjadi recovery. Terutama sebetulnya ancaman terbesar kalau menurut saya datangnya dari Vietnam, gitu. Karena Vietnam dia negara yang punya struktur pertumbuhan yang lebih baik. Baik, Mas Yanuar, tapi disebutkan begitu ada yang mengatakan bahwa meskipun kemudian Singapura ini resesi ekonomi di kuartal kedua tahun 2020, tapi kemudian investor masih tetap percaya dengan Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Ini bisa dilihat dari pasar keuangan di Singapura yang masih lebih baik kalau dibandingkan dengan Indonesia. Anda setuju, Mas Yanuar? Ya, setuju. Jadi artinya, karena itu tadi Mas yang saya katakan, kalaupun sekarang misalnya mau ke Indonesia, biaya intermediary cost kita masih tinggi, terutama dalam hal penanganan pasar valuta kita yang masih terlalu
pasar keuangannya terlalu sempit, belum terbuka, sehingga orang tetap lebih memilih lewat Singapura. Kemudian persoalan infrastruktur keuangannya dia lebih bagus, infrastruktur portnya ataupun pelabuhannya untuk ekspor impor lebih bagus, handlingnya lebih bagus. Jadi sebetulnya ya kalau kitanya siap, mungkin kita bisa ambil alih peran Singapura, tapi ya memang dilalahnya kan kita juga nggak siap gitu ya. Jadi artinya bahwa investor secara keseluruhan kalau mau investasi di Indonesia tetap lebih percaya lewat Singapura dibandingkan langsung gitu, karena kalau langsung juga dia menganggap bahwa di kita urusannya bisa ada cost lain-lain yang lebih besar. Jadi dari sisi tingkat kepercayaan ya masih tinggi Mas, tapi bahwa dari sisi dia menutup ya inilah yang harus dibayar oleh Singapura. Mas Yanuar, memangnya kita masih ada peluang Mas pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini bisa positif? Nah gini ya, kalau sekarang kita bicara ke Indonesia ya, Indonesia ini negara yang unik sebetulnya, suka nggak suka. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat dari kue ekonomi kita itu kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi artinya kalau Singapura ditopang oleh ekspor dan ekspor itu bukan oleh barang dia, sebagian besar juga barang kita, ketika dia menutup pelabuhan, dia langsung kena karena dia tutup. Tapi kalau di kita, yang besar itu adalah konsumsi rumah tangga, ya. Jadi kalau misalnya konsumsi rumah tangganya berkurang ataupun terjadi krisis daya beli di masyarakat di rumah tangganya, maka kita akan punya masalah yang besar. Tapi satu sisi, kita ini dibalik bahwa ada kesenjangan pendapatan atau rasio Gininya yang juga tinggi antara kelas atas sama kelas menengah dan kelas bawah. Tapi masyarakat kita itu yang menengah sampai jadi yang menengah tengah sampai ke menengah atasnya itu cenderung konsumtif, tapi bukan yang kelas atas ya. Kalau kelas atasnya mungkin hampir sama kayak yang di Singapura. Jadi artinya risk adverse. Begitu ada ekonomi yang cenderung akan melemah, dia lebih cenderung menyimpan uangnya dibandingkan menambah konsumsi. Gitu ya. Tapi kalau yang menengah tengah itu cenderung bahwa kalaupun ada krisis, ada apa, mereka risk adverse ataupun tidak terlalu menganggap resiko itu sebagai sebuah ancaman. Ini bisa dilihat, konsumsi rumah tangga kita, misalnya consumer spending kita, turunnya nggak begitu jauh. Walaupun terjadi pelemahan ekonomi kita. Ekonomi kita melemah sampai yang bilang 3%, 7%. Itu kan untuk negara sebesar kita, itu masih oke gitu konsumsi rumah tangganya. Ini bisa dilihat juga begitu misalnya kemarin dari PSBB, kemudian jadi PSBB transisi, orang langsung belanjanya juga naik. Misalnya kita lihat di bulan Juni ya, tingkat penjualan mobil naik. Ketika orang misalnya memanfaatkan momentum pandemi ini, para penjual mobil melakukan diskon dan sebagainya, ternyata penjualannya naik. Jadi artinya masyarakat kita itu cenderung masih menggunakan konsumsi sebagai hiburan lah dalam tanda petik ya. Artinya mereka tetap berkonsumsi, tetap melakukan, jadi walaupun saving kita, tabungan kita turun, tapi itu juga dipakai untuk konsumsi. Jadi sebetulnya kalau lihat Indonesia, kalau misalnya sekarang PSBB transisi ini yang jadi buka, itu udah kelihatan sudah mulai ada recovery. Kalau misalnya besok optimismenya pandemi ini selesai, dia nanti akan mulai jalan-jalan lagi segala macam. Jadi sebetulnya kita ini memang ada keunikan bahwa kelas menengahnya itu rajin belanja. Cuman yang jadi catatan karena koefisien Gini-nya itu besar, kalau kelas menengah tengahnya tidak belanja ke kelas di bawahnya, itu bahaya. Ini kan bisa dilihat ketika kita work from home gitu ya, misalnya orang kerja di rumah, itu kan yang namanya tukang gorengan, kemudian yang namanya jasa-jasa yang melayani informal, yang melayani sektor formal yang bekerja, itu dia tidak dapat pendapatan. Nah sementara selama ini mereka itu kan jaring pengaman sosialnya dari belanja kelas menengah di atasnya. Nah kalau ini terganggu, kita memang bisa jadi krisis. Krisisnya itu karena kesenjangan. Mas Yanuar, apakah ini artinya bahwa kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan begitu ya sejumlah kegiatan supaya kemudian bisa menjalankan kembali roda ekonomi ini sudah tepat, Mas? Ini ya, pasti kalau orang yang alirannya epidemiologi ataupun orang dari sisi kesehatan pasti tidak setuju. Ya, artinya bahwa melockdown total itu adalah pilihannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, dengan kita sekarang PSBB transisi, itu kelihatan. Dengan sekarang PSBB transisi ini, sektor informal kita, misalnya yang dagang, warung Tegal, warung-warung Padang, ataupun kemudian
kuliner-kuliner, dia mulai sudah bangkit lagi, yang kemarin nggak punya pendapatan. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang memang dilematis, tapi menurut saya, pemerintah mengacu ke sini karena kita tidak punya kemewahan fiskal juga. APBN kita tidak punya kemewahan, misalnya kayak Singapura nge-lockdown, dia bisa mengatasi semua persoalan basic need masyarakatnya. Nah, kalau pemerintah kita saya rasa kalau itu dilakukan, dia juga akan takut terhadap krisis sosial ya. Artinya bahwa masyarakat yang kerjanya setiap hari cari kerja, nggak punya pendapatan, sementara pemerintah sendiri tidak bisa memberikan yang namanya jaring pengaman sosial. Nah, tentu pilihan oleh pemerintah dibuka agar mereka punya pendapatan. Jadi artinya, kalau dari sisi fine tuning, ini menurut saya memang pilihan yang harus diambil. Kenapa? Karena menurut saya gini ya, kalau kita belajar dari flu Spanyol sendiri sebetulnya akhirnya hilangnya ketika herd immunity masyarakat itu terbentuk setelah 2 tahun. Artinya bahwa pada akhirnya masyarakat itu dalam tubuhnya masing-masing menimbulkan antibodi gitu. Nah, sekarang kan persoalannya kalau misalnya kita akan melockdown sampai 2 tahun, ataupun sampai ketemu vaksin, ataupun bagaimana, itu kan pilihannya kalau kita kayak Singapura, wah kita bahaya. Karena kita tidak punya kemewahan fiskal gitu, ya, untuk jaminan pengaman sosial. Jadi menurut saya yang dilakukan pemerintah ini yang paling rasional, yang paling realistis. Cuman masalahnya, Mas Yanuar, terakhir Mas, kalau misalnya Indonesia ini bisa diprediksi bahwa tidak akan terjadi resesi seperti Singapura, lalu prediksi dari Mas Yanuar sendiri pertumbuhan ekonomi pada tahun ini Indonesia berapa, Mas? Menurut saya kalau semakin kita bisa mengatasi ya, katakanlah gini ya, herd immunity-nya bahwa kemudian yang kena positif coronanya juga bisa sembuh, ataupun kemudian yang positifnya banyak tapi yang sembuhnya lebih banyak, sehingga menurut saya optimisme akan ada, mungkin kita akan mulai recovery ya. Nah, kalau itu sudah recovery, menurut saya sih mungkin pemerintah akan bisa lebih membuka yang lebih jauh gitu ya. Nah, kalau dia membuka lebih jauh, menurut saya konsumsi rumah tangga akan recovery. Nah, menurut saya sih ya mungkin kalau itu bisa terjadi optimisme yang besar, kita mungkin hanya di negatif 3 ya, paling buruknya. Tapi kalau misalnya tapi kalau menurut saya tahun ini sih kelihatannya kita tidak akan recovery ke positif sih. Jadi antara negatif 3 itu menurut saya. Jadi kalau negatif 3 terjadi dan katakanlah di Januari orang sudah lebih optimis, atau misalnya entah itu karena herd immunity atau entah itu karena vaksin, mungkin akan lebih kencang gitu. Cuman menurut saya satu pesan aja Mas, kalau kita lihat belajar dari flu Spanyol, bahwa setelah flu Spanyol itu reda 2 tahun, 10 tahun setelah itu dunia krisis, resesi ya. Jadi artinya bahwa kita mungkin kalau bicara konsumsi rumah tangga domestik, kita masih bicara seperti tadi. Tapi kita juga harus mengantisipasi kalau dunia ini kemudian resesi global seperti dulu pernah terjadi flu Spanyol, kita kan interkoneksi dengan negara lain. Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan sekarang pemerintah mengantisipasi itu. Baik, Mas Yanuar, kita sama-sama berharap semoga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa tetap positif. Terima kasih Mas Yanuar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.